Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia itu beragam sekali jumlahnya ya. Nah, kita akan belajar satu persatu. Yang pertama ada dari wilayah Sumatera Utara. Jadi terdapat banyak suku di sana. Ada apa saja sih? Yang pertama ada suku Gayo berasal dari Aceh, kemudian Batak Karo dari Sumatera Selatan, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Anak Dalam dari Jambi, suku Talang Mamak dari Riau, suku Pasemah dari Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Nah, ini beberapa suku yang berasal dari Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya, suku yang berasal dari wilayah Pulau Jawa. Yang pertama ada suku Betawi berasal dari DKI Jakarta. Kemudian suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Kemudian suku Jawa berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta Madura berasal dari Jawa Timur. Nah, selanjutnya berasal dari wilayah Pulau Bali, NTT, dan NTB. Ada apa sih suku-suku yang ada di sana? Yang pertama ada suku Bali Aga berasal dari Bali, kemudian suku Sasak berasal dari Nusa Tenggara Barat, dan Alor berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya yaitu berasal dari Pulau Kalimantan. Apa saja sih suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan? Yang pertama ada suku Tidung berasal dari Kalimantan Utara. Kemudian suku Dayak dari Kalimantan Barat, suku Banjar dari Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jadi, walaupun dari provinsi yang sama memiliki banyak sekali suku yang berbeda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya kita menjelajah ke Pulau Sulawesi. Ya, di sana ada suku Sangheta Laut berasal dari Sulawesi Utara. Kemudian suku Ampana dari Sulawesi Tengah, ada suku Toraja berasal dari Sulawesi Selatan, suku Bugis dari Sulawesi Tenggara, dan suku Mandar dari Sulawesi Barat. Selanjutnya, kita menjelajah ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku itu terdapat suku-suku yang lain ya, antara adalah suku Ambon berasal dari Maluku dan suku Seram berasal dari Maluku Utara. Nah, yang terakhir adalah Pulau Papua. Di Pulau Papua terdapat suku Dani ya berasal dari Papua, kemudian suku Asmat berasal dari Papua Barat. Nah, itulah suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi, jangan heran ketika kita memiliki suku yang berbeda dengan teman kita, ataupun saudara kita, atau tetangga kita. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai keragaman bahasa di daerah di Indonesia. Jadi, kita tahu bahwa setiap daerah itu memiliki bahasa-bahasa yang berbeda. Misalnya, orang dari Jawa memiliki bahasa yang berbeda dengan orang dari Kalimantan. Begitupun berbeda dengan orang yang berasal dari Papua. Apa saja sih bahasa-bahasa yang ada di Indonesia? Mari kita pelajari satu persatu. Oke, yang pertama dari wilayah Sumatera. Jadi walaupun dari Sumatera itu bahasanya ada beragam ya. Yang pertama ada bahasa Aceh, kemudian bahasa Batak, bahasa Melayu Jambi, bahasa Mentawai, dan bahasa Lampung. Yang kedua, dari wilayah Jawa itu banyak sekali bahasanya ya. Ada bahasa Baduy, kemudian bahasa Betawi, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Selanjutnya, dari Pulau Bali ya. Dari Pulau Bali itu biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali. Selanjutnya, berasal dari Nusa Tenggara, bahasa yang digunakan adalah Sasak dan Sumbawa. Kemudian dari Kalimantan itu juga banyak bahasanya ya, antara lain bahasa Bahau, bahasa Kayan, dan bahasa Banjar. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi.
Nah, di Pulau Sulawesi itu juga banyak bahasa daerahnya ya, antara lain bahasa Bugis, bahasa Bobongko, bahasa Budong-Budong, dan bahasa Batui. Kemudian dari Maluku itu bahasanya antara lain bahasa Ambelau, bahasa Babar, dan bahasa Buru. Nah, itulah bahasa yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada lagi ya, ada bahasa dari wilayah Papua, itu ada bahasa Asmat dan bahasa Dabu. Itulah bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Bukan hanya bahasa daerah yang beragam, tetapi suku-suku yang beragam. Selanjutnya, kita belajar mengidentifikasi faktor keragaman di Indonesia. Jadi, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi suku ataupun bahasa yang ada di Indonesia? Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebutuhan manusia. Nah, bagaimana cara kita untuk sikap menjaga persatuan dan kesatuan? Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah 1. Mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Misalnya kita berasal dari suku Jawa, tetapi ada teman sekolah kita yang masuk berasal misalnya dari suku Bugis, ya, atau misalnya dari suku Dayak. Nah, kita tetap mau berteman dengan mereka tanpa membedakan suku ataupun agamanya. Kemudian, cara yang kedua adalah menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Seperti kita tahu ya, bahwa di Indonesia itu juga banyak agama yang diakui di Indonesia. Bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, ataupun Katolik. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Misalnya, di sini ada orang yang berasal dari suku Jawa dengan logat Jawa. Kemudian ada juga teman yang menggunakan bahasa Sunda dengan logat Sunda. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan atau meremehkan ataupun merendahkan logat dari bahasa daerah teman kita, seperti itu. Nah, cara selanjutnya adalah menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah, ya. Seperti kita tahu bahwa setiap pekerjaan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi kita harus tetap menghargainya. Misalnya, petugas kebersihan sekolah, misalnya guru, kepala sekolah, ataupun dari petugas kantin yang ada di sekolah. Nah, selain itu, kita juga belajar mengenai keragaman agama yang ada di Indonesia. Masih ingat nggak ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Oke, kita bahas satu persatu ya. Agama-agama yang diakui di Indonesia. Nah, yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam itu kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian tempat ibadah umat Islam adalah di masjid, ya. Tempat ibadahnya di masjid. Kemudian hari besarnya adalah Idul Fitri, kemudian Idul Adha, Maulid Nabi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu agama Kristen dengan kitab sucinya adalah Alkitab, kemudian tempat ibadahnya di gereja. Dan hari besarnya adalah hari Natal, hari Paskah, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, keragaman agama di Indonesia yang ketiga adalah Katolik, ya. Katolik dengan kitab sucinya adalah Alkitab, kemudian tempat ibadahnya ada di gereja. Kemudian hari besarnya sama dengan Kristen, ya, yaitu Natal, kemudian kenaikan Isa Al-Masih, Paskah, dan sebagainya. Selanjutnya, agama apa lagi yang ada di Indonesia? Selanjutnya adalah agama Hindu, ya. Agama Hindu adalah kitab sucinya adalah Weda. Kemudian tempat ibadahnya di pura serta hari besarnya adalah Nyepi ataupun Galungan, ya. Itu adalah hari besar dari umat agama Hindu. Nah, selanjutnya itu adalah agama Buddha, ya. Agama Buddha kitab sucinya adalah Tripitaka.
kemudian tempat ibadahnya di wihara, serta hari besarnya adalah Waisak. Selanjutnya, agama yang diakui di Indonesia adalah agama Konghucu ya, dengan kitab sucinya Sisu Wuching. Kemudian tempat ibadahnya adalah kelenteng, serta hari besar yang kita kenal dari Konghucu adalah Imlek ya, itu adalah agama, kemudian kitab suci serta hari besar dan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Jadi ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Benar, ada 6 ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus ada beberapa sikap yang harus kita miliki ya. Apa saja sih? Nah, sikap yang harus dimiliki agar tidak terjadi perpecahan, yaitu sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai contoh soal. Karena kita sudah membahas materi, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Oke, sudah siap ya? Contoh soal dari nomor 1. Bahasa daerah harus dilestarikan sebab bahasa daerah berperan untuk A. Memperjelas perbedaan, B. Melunturkan budaya daerah, C. Mengurangi keberagaman, atau D. Menjaga nilai budaya daerah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Benar ya, menjaga nilai budaya daerah. Oke, next. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Berikut adalah suku yang terdapat di Pulau Kalimantan, antara lain adalah A. Suku Baduy, B. Suku Dayak, C. Suku Batak, atau D. Suku Dani. Jawaban yang benar adalah yang B. Benar ya, jawaban yang benar adalah yang B. Suku Dayak. Jadi suku Dayak adalah suku yang berasal dari Pulau Kalimantan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut adalah suku yang terdapat di Pulau Kalimantan, antara lain adalah A. Suku Baduy, B. Suku Dayak, C. Suku Batak, atau D. Suku Dani. Jawaban yang tepat adalah yang B. Benar ya, suku Dayak. Jadi suku Dayak berasal dari Pulau Kalimantan. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 4. Suku Baduy pada umumnya berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, atau D. Nusa Tenggara Timur. Jawaban yang tepat adalah yang A. Benar ya, Jawa Barat. Jadi suku Baduy itu berasal dari daerah Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 5. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam karena terdiri dari A. Satu suku bangsa saja, B. Terdiri dari beribu pulau, C. Berbagai suku bangsa, atau D. Sumber daya alam yang melimpah. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, terdiri dari beribu pulau. Oke, selanjutnya kita akan belajar latihan soal. Latihan soal coba dikerjakan oleh kalian ya. Kita bahas satu persatu. Latihan soal nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk kebudayaan di Indonesia adalah A. Bahasa daerah, B. Adat istiadat, C.
kesenian daerah, atau D. gaya hidup? Oke, next, selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak menyebabkan adanya keragaman suku bangsa adalah A. Perbedaan ras daerah, B. Perbedaan latar belakang sejarah, C. Perbedaan agama dan kepercayaan, atau D. Persamaan tujuan hidup. Oke, next, selanjutnya kita ke contoh soal atau latihan soal nomor 3. Gambar di samping adalah tempat ibadah umat agama A. Hindu, B. Buddha, C. Katolik, atau D. Konghucu. Oke, next kita ke soal nomor 4. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti A. Beragam dan selalu bersatu, B. Berbeda-beda namun tetap satu jua, C. Berbeda-beda suku namun satu kebudayaan, atau D. Keberagaman yang membawa kebahagiaan. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian keragaman di Indonesia adalah A. Suku bangsa, B. Bahasa, C. Bendera bangsa, atau D. Agama. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.